Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat bertemu lagi dengan saya di channelnya Gilman King of Hair Grow. Teman-teman semua, jangan bosan-bosan nonton konten saya. Ya, terima kasih yang sudah nonton, yang sudah follow saya juga. Terima kasih. Yang baru nonton, salam kenal, salam silaturahmi, salam persahabatan dari saya. Dan inilah selamat datang di channel saya, ya, channel yang membahas tentang kerontokan rambut atau kebotakan, ya. Ini hanya dokumentasi rambut saya, ya, dokumentasi rambut saya. Saya di sini bukan ahli rambut, bukan spesialis rambut, atau apalagi sok-sokan bikin konten tentang rambut, enggak sama sekali. Saya di sini hanya ingin mendokumentasikan, ya, keadaan rambut saya, kebotakan rambut saya. Saya lagi bereksperimen, ya teman-teman, bereksperimen memakai obat yang saya gunakan. Ini obatnya, ini saya namakan King Hair Serum, ya. Ini obat racikan saya. Bahan-bahannya itu minoxidil dari Turki, terus pinus topikal sama rosemary, ya. Oke, selamat datang. Dan di awal pembukaan, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, sehat rohani jasmaninya, ya, sama keluarga di rumah, keluarga tercinta kalian. Terus semoga juga rezekinya selalu dilancarkan, dimudahkan jalan usahanya, segala urusannya dilancarkan. Dan satu lagi, doa terakhir, semoga kita semua selalu dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah awal pembukaan saya, selalu saling mendoakan, saling mensupport satu sama lain. Terima kasih. Oke teman-teman, ini di hari pengolesan saya, ya. Hari pengolesan saya memakai King Hair Serum ini genap memasuki hari ke-68, ya teman-teman. Hari ke-68 ini saya oles King Hair Serum ini, dan progresnya belum terlihat signifikan atau bagus hasilnya, ya. Progresnya hanya masih terlihat tumbuh, ya, tumbuh rambut-rambut halus atau pelus, ya teman-teman, yang sering dikatakan pelus, baby hair, seperti itu. Tapi baby hairnya ini belum tebal, ya, panjang apalagi belum. Dan kebotakan saya di bagian depan sini sampai seperempat masih terlihat kulit kepalanya, ya, masih licin. Cuman kalau dipakai cermin terus di luar yang terang akan terlihat rambut barunya itu banyak sekali yang tumbuh. Cuman kalau di kamera ini, apalagi dengan keadaan cahaya lampu yang sangat terang, nggak terlalu terlihat lah progresnya, nggak terlalu terlihat pertumbuhannya, seperti itu. Masih terlihat kulit kepalanya karena mungkin dari efek cahaya lampu itu, ya teman-teman. Oke teman-teman, buat teman-teman yang lagi treatment di rumah, treatment rambut, memakai serum apapun yang kalian gunakan atau obat apapun yang kalian gunakan, saya selalu doakan kalian semoga rambutnya bagus, tumbuh lagi, ya, progresnya bulan ke bulan akan terlihat hasilnya, dan gondrong lagi terutama, ya, seperti itu teman-teman. Nah, seperti itulah, ya, kita saling berbagi, kita saling sharing satu sama lain, cari produk-produk penumbuh rambut yang sekiranya bagus, mujarab, ya, untuk kalian gunakan atau saya gunakan, ya. Saya juga ini lagi eksperimen yang memakai ini. Nanti saya jarak 1 tahun saya akan coba ini obat racikan saya, ya, mudah-mudahan nanti ada progresnya lah. Dalam jangka 1 tahun bisa subur lagi rambut saya atau tumbuh. Kalau tumbuh normal itu sih kayaknya nggak mungkin. Tapi kalau ada pertumbuhan itu biasanya suka ada pertumbuhan, ya. Dan ya mudah-mudahan lah, ya. Terus buat kalian yang memang ya cocok-cocokan sih teman-teman, cocok-cocokan penumbuh rambut itu, apalagi serum-serum itu cocok-cocokan karena metabolisme tubuh tiap orang juga beda-beda, ya teman-teman, termasuk darah juga berbeda-beda, terus kebiasaan makanan juga berbeda-beda, seperti itu, ya teman-teman. Jadinya kalau misalnya produk satu kurang bagus, kurang manjur di kalian, coba lagi produk yang lain, itu saran saya sih. Dan kalau misalnya, ya ini saran terakhir nih, saran terakhir, kalau misalnya kalian susah ditumbuhkan memakai serum-serum, obat-obatan apapun, ya jalan satu-satunya yaitu tanam rambut, ya teman-teman. Tanam rambut atau hair transplant itu yang lumayan budgetnya itu lumayan
50 juta ke bawah. Kalau misalnya kalian ada dana lebih atau apa namanya, rezekinya selalu lancar, keuangannya normal-normal, bisa ditabung dan bisa untuk ya tanam rambut seperti itu. Kalau saya pribadi sih ya kalau ada rezeki sih mudah-mudahan nanti saya akan coba tanam rambut. Kalau gak berhasil sama sekali, saya harus nabung dulu. Tapi kalau misalnya nabungnya apa rezekinya lagi seret, saya ya terima apa adanya aja ya. Daripada uang segitu dipakai tanam rambut, mendingan pakai keluarga sama anak-anak sekolah seperti itu. Bagi saya ini udah tua, udah om-om, udah bapak-bapak ya. Umur saya hampir mau 45. Jadinya ya untuk urusan rambut dengan puluhan juta itu nanti dulu ya. Kalau misalnya serum-serum ini kan murah nih, banyak di pasaran, ratusan ribu lah harganya, sekitar segituan masih bisa terjangkau. Itu pun ya bisa nyisihin lah, gaji sedikit bisa nyisihin. Dan ini juga minoxidil Turki ini saya pesan dari teman saya di Turki di sana, jadinya ya harganya murah lah ya. Nanti sekalian dia ada yang pulang, karena di kampung saya itu banyak yang orang yang berangkat kerja ke Turki, jadinya ya gantian nanti siapa pulang gitu kan, teman saya itu atau saudara saya juga ada yang kerja di sana, pulang bawa seperti itu. Ada yang pulang saya pesan bawa gitu, jadinya agak murah, nggak terlalu ribet urusan pengiriman seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya akan oles nih hari ke-68 ini, bawain porsinya ya. Mohon maaf terlalu lama bincang-bincangnya, ngobrolnya, karena ya nggak apa-apa lah, ini kan ngobrol sharing ya teman-teman, ngobrol berbagi pengalaman tentang rambut ya. Ini konten khusus orang-orang yang mengalami kerontokan atau kebotakan ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kaget teman-teman ya yang baru nonton, kenapa saya selalu bertele-tele terus gak langsung pengolesan ya. Saya ingin sharing dan silaturahmi sebenarnya sih ya, dan dokumentasi juga di media sosial ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan oles ya teman-teman. Inilah kondisi rambut saya. Rambut dari samping sangat tebal. Tuh saya juga udah beruban. Ini saya cat pakai warna coklat, jadinya apa namanya, terlihat agak kecoklatan gitu ya teman-teman. Ini lampunya di tempat kerja saya cukup terang kalau diginiin. Nah terang kan itu apa, keramik di belakang itu. Nah kalau gini kok terlihat kan ya. Nah seperti ini keadaannya rambut saya nih sekarang, hari ke 2 bulan lebih lah, 68 ya, berjalan ke 3 bulan. Saya akan oles teman-teman. Alhamdulillah sih saya nggak berkeringat hari ini, saya langsung oles. Kalau kemarin saya bikin konten saya nggak oles karena keringat banyak sekali ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga saya lagi treatment rambut, semoga disuburkan lagi rambutnya, kembali ke normal rambutnya dan gak rontok. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semangat terus pokoknya pejuang rambut kebotakan. Selagi kita berusaha ya teman-teman, apapun nanti hasilnya, tumbuh gak tumbuh ya tinggal disyukuri saja. Tumbuh syukur ya, gak tumbuh ya istilahnya udah terima apa adanya aja ya. Ada rezeki berangkat ke apa, tanam rambut. Kalau nggak ada rezeki ya terima aja lah. Saya juga seperti itu prinsipnya, apalagi saya udah tua gini ya, terima apa adanya aja. Bismillah ya, saya ratakan teman-teman. Saya ratakan. Sudah lumayan sih ya, ada pertumbuhan sih sedikit, cuman belum terlihat tebal panjang rambut barunya tuh, masih rambut halus-halus. Oh iya teman-teman, saya dulu pernah pakai apa, herbal, minyak kemiri, bawang merah, terus apa lagi, lidah buaya, minyak kelapa, dan itu memang gak menumbuhkan sama sekali ya teman-teman. Saya waktu itu pakai ada yang 3 bulan,
kemiri 3 bulan, terus bawang merah nyampe 4 bulan, segala macam lah. Tapi nggak ada pertumbuhan sama sekali. Tetap yang menumbuhkan itu yang berbahan minoxidil ya teman-teman, atau enggak serum-serum yang lain lah, silahkan menurut kalian itu yang bagus. Cuma yang saya rasakan gitu. Dulu juga saya nih punya konten teman-teman ya, yang baru nonton konten saya namanya yang pertama, bukan konten, channel YouTube. Ini channel YouTube kedua. Channel YouTube ke satu namanya Gilman Jalpa Channel. Saya pernah treatment juga ya, memakai Pinmic. Pinmic itu singkatan finasteride minoxidil. Jadi minoxidilnya minoxidil kiflen ya teman-teman. Minoxidil kiflen saya racik sama finasteride pure atau topikal. Alhamdulillah waktu itu ada progres lah pertumbuhan. Ini saya cantumin ada ya itunya di sini nih, screenshot foto-foto yang dulu saya pernah nyimpen, cuman videonya sudah terhapus ya karena terkena pelanggaran berat YouTube-nya, pernah terkena banned, nggak bisa dikembalikan lagi channel YouTube-nya. Ya sudahlah, untungnya saya masih nyimpen screenshotnya atau foto-fotonya. Nah, seperti itu teman-teman ya ceritanya flashback. Dan ini channel yang kedua saya garap lagi ya, saya garap ini channel yang kedua. Kenapa saya bikin channel lagi? Karena kan rambut saya 3 bulan atau 4 bulan ke belakang itu mengalami kerontokan lagi ya teman-teman. Kerontokan lagi yang sangat parah, dan itu penyebabnya, langsung saya terus terang, itu penyebabnya saya memakai minoxidil kiflen yang sekarang ini ya. Banyak yang palsu, banyak yang oplosan, banyak oknum-oknum yang nggak tanggung jawab. Jadinya rambut saya tuh setelah maintenance atau pemeliharaan ya ke 3 bulan atau 4 bulan ke belakang itu, yang ada bukan menumbuhkan malah rontok lagi. Padahal itu waktu itu saya konsisten ya teman-teman, saya konsisten minum biotin, terus minum finasteride kapsul juga seminggu 3 kali atau 2 kali ya, tapi malah tambah rontok. Ternyata minoxidilnya minoxidil oplosan ya teman-teman, minoxidil palsu. Kecewa banget saya waktu itu. Dan ini yang mudah-mudahan lah, saya lagi merintis lagi memakai minoxidil Turki ini ya, campur sama bahan-bahan lain. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Cukup sekian ya. Terima kasih. Sehat selalu. Ini kepanjangan. Sehat selalu. Semoga yang lagi treatment berhasil juga ya. Amin. Ya. Terima kasih yang subscribe, nonton, ya, follow-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.